Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik jemaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat terkait dengan kejadian yang dialami oleh teman-teman dan saudara-saudara kita di Palestina. Dan saya sebagai yang bertugas berceramah di sini tidak pernah nyaman ya untuk tidak membahas itu. Karena kalau membahas yang lain, tiap hari kita lihat video, foto, bagaimana mereka terbunuh ya, setiap hari selalu ada, nggak tega ya. Dan malu rasanya kita tidak memberikan bantuan apapun. Ini yang mungkin menjadi kegelisahan utama. Bahkan Syekh Su'ud Asy-Syuraim hafizahullah, Imam Masjidil Haram, dengan tegas mengatakan masalah Palestina itu masalah akidah, bukan masalah hal sepele. Sehingga siapapun yang meremehkan hal ini, dia sudah meremehkan masalah akidah. Kenapa kok bisa masalah akidah? Dan ini yang akan kita bahas di dalam pembahasan kali ini. Memahami akar permasalahannya. Karena yang terjadi ini sudah buah, hasil dari akar permasalahan yang ada. Nah, gimana kita memahami akar permasalahan? Tentunya kita merujuk kepada sejarah, merujuk kepada kisah-kisah yang disebutkan di Al-Quran. Kemudian kita merujuk kepada sumber-sumber mereka itu sendiri di dalam akidah dan keyakinan mereka atau doktrin-doktrin yang selama ini mereka suarakan kepada bangsa mereka sendiri. Teman-teman sekalian mungkin banyak tidak tahu bahwa Yahudi itu sekarang kita kenal sebagai istilah agama. Tetapi di masa lalu Yahudi itu sebenarnya bangsa, keturunan. Ini harus dipahami dulu ya. Yahudi itu keturunan. Jadi dia adalah agama eksklusif. Ajaran eksklusif yang sifatnya hanya bisa dipegang atau kekhususan-kekhususannya dimiliki oleh orang keturunan jalur Yahudi. Jadi sifatnya keturunan ya. Makanya mereka sangat menjaga namanya keturunan. Dan dibedakan yang keturunan Yahudi beda dengan yang bukan keturunan Yahudi. Mereka sebut istilah bagi yang bukan keturunan Yahudi disebut dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Nggak ada yang tahu ya? Goy atau goyim. Goy atau goyim. Ini istilah mereka untuk orang yang bukan keturunan Yahudi. Seperti kita ini, termasuk goyim. Dan di kitab Talmud, jadi tentang akidah, sambil kita nunggu downloadnya ini ya, karena saya lebih suka kalau dengan ada penjelasan di layar, ada gambar, ada bukti-bukti yang saya sampaikan sehingga Anda lebih percaya ya, daripada saya ngomong-ngomong sendiri gini, takutnya dianggap ngarang sendiri ya. Masih menunggu 2 menit lagi, tunggu nanti muncul ya insyaallah. Saya akan bahas dulu dari akar sejarahnya ini. Sebenarnya teman-teman, saya akan tampilkan buku yang Anda bisa beli. Cuman saya di sini bukan promosi bukunya ya, dan saya nggak jualan bukunya. Buku ini terjual, namanya buku Ensiklopedia Yahudi, karya dari Syekh Dr. Tariq As-Suwaidan. Kalau nggak salah cetakan pustaka Imam Syafi'i. Cari saja, bukunya di situ lengkap dengan peta dan gambar, menjelaskan semua ensiklopedia tentang apa itu Yahudi, bagaimana keyakinan mereka, dan seterusnya. Dan yang menyatakan atau istilahnya sangat memerangi keyakinan orang Yahudi itu sendiri bukan orang Islam saja, tetapi siapa? Ada yang tahu? Sejarah terbesar yang pernah terjadi di umat manusia, terbunuhnya sekian puluh ribu orang. Kejadian apa? Nazi, Holocaust yang kita kenal, pembantaian orang-orang Yahudi, dan yang itu menyebabkan keputusan yang diambil oleh PBB dan kawan-kawan sehingga mereka ditempatkan di sekarang yang disebut dengan negara Israel menurut mereka. Yang itu aslinya adalah negara Palestina, wilayah Palestina. Jadi orang-orang Eropa dalam banyak teks-teks, bukan orang Eropa zaman sekarang, orang Eropa zaman dahulu
Mereka mengetahui bahaya dari doktrin-doktrin orang Yahudi karena mereka punya pandangan ekstrim dan rasis. Di dalam kitab-kitab mereka, khususnya di kitab Talmud. Nanti kita bahas tentang kitab Talmud ya. Dan jadi saya ulangi lagi, jadi jangan anggap bahwa aduh Ustadz ini jadi ekstrim ini, Muslim kenapa ekstrim ini? Saya bilang, yang memerangi doktrin orang Yahudi bukan orang Muslim saja. Orang-orang Eropa, sehingga kemudian muncul ekstrim yang lain, yaitu orang Nazi. Yang dipimpin oleh Hitler, kemudian melakukan pembantaian. Jadi, teman-teman sekalian, selalu kita lihat di dalam kejadian apapun di dunia, ketika ada aksi akan ada reaksi. Ini kita belajar di ilmu apa ini ya biasanya? Kimia, fisika ya. Aksi, reaksi. Dan ini terjadi di masa lalu. Ketika orang-orang membelot melawan Ali, maka muncul reaksi yang berlebih menjadi kelompok Syiah. Yang membelot namanya Khawarij, yang membela Ali namanya Syiah. Sama-sama kubu ekstrim. Selalu Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Dan ini selalu terjadi. Ketika muncul orang-orang yang radikal melakukan tindakan terorisme, pengoboman secara masif yang dulu pernah terjadi sejak WTC dan seterusnya, ya kita belak-belakan di sini ya, kita transparan. Yang dilakukan itulah tindakan radikal dan teror dan tidak dibenarkan oleh Islam sama sekali. Apa yang terjadi? Muncul kubu yang lain, reaksinya apa yang berlebih? Kaum liberal. Ini Islam mengajarkan terorisme, ini Islam gini. Selalu ketika ada kubu yang ekstrim, akan muncul kubu ekstrim yang lain untuk melawannya. Dan ini terjadi di sejarah umat manusia. Selalu. Doktrin yang berlebih di kaum Yahudi dibantah oleh kemudian muncul propaganda Nazi, sehingga kemudian terjadi peristiwa Holocaust. Dengan berbagai macam teori konspirasi di balik itu. Tapi kenyataannya puluhan ribu orang Yahudi dibantai. Itu aja. Tentang siapa yang membantai atau di balik itu ada teori konspirasi, ada banyak, sekian. Itu urus nanti. Tapi kenyataannya terjadilah pembantaian. Sehingga kemudian muncul rasa iba, rasa kasihan, diberilah mereka tempat wilayah khusus untuk orang-orang keturunan Israel menurut mereka. Baik, kita akan bahas. Jadi teman-teman harus pahami dulu. Saya nggak kelihatan di sini ya. Boleh kita pindah ini? Mohon bantuannya. Nah, kebetulan ini nggak bisa duplikat layar ya. Jadi saya harus ke situ. Oke. Mungkin ini lebih kayak apa namanya ini berarti? Kayak kuliah ya. Kayak kuliah, tapi saya mohon maaf bukan bermaksud menggurui, tapi di sini saya ingin menyampaikan materi bagi teman-teman yang kurang puas dengan materi ini, nanti bisa membeli bukunya. Tapi saya bukan agennya ya, nggak dapat untung saya dari bukunya. Bukunya ini ada, dicari ensiklopedia Yahudi, dicek di ini banyak ya. Sebentar, boleh ini Pak Ustadz Abdul Rashid mana? Pinjam ini mikrofon yang nyetrum ya. Nyetrum kadang itu ya. Kadang saya kaget. Ini gimana cara nyembunyikannya? Nah, gini ya. Ini adalah bukunya yang versi Arab. Karena yang jangan minta PDF ke saya ya. Karena ini walaupun antum punya juga kan pusing ya bacanya ya. Ini berbahasa Arab. Bentar. Jadi saya sarankan beli buku bahasa Indonesianya karena ini bagus. Nah, terlepas pengarangnya siapa, tapi kita lihat ini dikerjakan sepertinya oleh tim. Kita akan masuk dulu. Sebenarnya ada banyak pembahasan ya. Kalau kita lihat di sini ada pertama nanti tentang sejarah, lalu akidah, lalu syariat, hukum-hukumnya ya. Kemudian kitab-kitab sucinya mereka apa saja. Lalu simbol-simbol agama, kemudian baru bahas sekte-sektenya dan seterusnya. Tapi ini terlalu panjang, termasuk tokoh-tokoh, termasuk organisasi politik, organisasi ekonomi. Jadi teman-teman mungkin nggak sadar bahwa Israel adalah negara yang khusus. Kalau Anda lihat, ketika terjadi kemarin peristiwa yang dahsyat di Palestina kemarin ya, serangan yang dimulai oleh Hamas kemudian dibalas oleh Israel. Tahu apa yang muncul dari pemerintah Amerika?
Mereka bilang kami adalah bersama orang Israel. Jelas, tegas pemerintah Amerika memang mendukung, mensupport Israel. Contohnya ketika Donald Trump menjadi pemimpin, waduh masuk politik nih ya. Tapi saya bahas bukan sisi politik yang terlalu jauh. Ini cuman kita kenal dulu. Donald Trump ketika menjadi presiden, apa yang dia lakukan? Ada yang ingat? Ibu kota Israel dipindah kemana? Yerusalem. Yerusalem itu apa? Al-Quds, tempatnya Masjid Al-Aqsa. Apa konsekuensinya? Banyak, Pak. Kalau antum mau masuk Masjid Al-Aqsa, diperiksa dulu sama tentara-tentara Israel dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Dan itu awal mula. Sehingga kemudian mereka bebas, tanah-tanah orang Israel diambil paksa, suruh keluar. Ditangkap-tangkapi, dipenjara-penjara tanpa ada pengadilan. Orang kan kalau dipenjara kan ada pengadilan dulu ya, itu nggak ada. Langsung dipenjara. Ini kenyataan yang saya bilang ya, ratusan. Dan bukti fakta-faktanya banyak. Jadi saya bukan ngarang atau menggunakan emosi, tetapi kita berbicara tentang fakta yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada doktrin yang ditanamkan oleh orang-orang mereka tentang halalnya mengambil hak-hak yang bukan orang Yahudi. Kita akan, tapi karena pertemuan kita singkat di sini cuma sekitar 1 jam ya, nggak nyampe. Jadi mungkin akan ringkas tentang sejarahnya orang Yahudi. Mungkin nggak terlalu kelihatan, nggak apa-apa, tapi yang penting saya bisa baca. Nah, di pertama dulu kita bahas dari sejarahnya, nasab. Jadi teman-teman sekalian, Yahudi ini istilah Indonesia. Yahudi sebenarnya dari bahasa Arab pengikut Yahud atau keturunan Yahud. Itu kalau secara bahasa ya. Kalau di teks kitab ini, jadi intinya orang-orang Yahudi yang pertama, mereka adalah bangsa. Kayak kita mungkin suku, ada suku Jawa, suku Bugis, dan seterusnya, semuanya bangsa Indonesia ya. Sebuah bangsa yang itu turun-temurun nasabnya. Fahami ini dulu, dan dia bukan agama. Jadi agama mereka adalah agamanya Nabi Musa. Ini difahami dulu ya tentang konsepnya ini. Sehingga tidak salah memahami mana agama, mana bangsa. Jadi aslinya Yahudi adalah bangsa, keturunan. Jadi nggak bisa Anda, saat ini ada Yahudi, tapi mohon maaf ya, pesek gitu ya. Nggak nyambung ya, Yahudi pesek ini ada, tapi bukan asli Yahudi. Kalau dia keturunan Yahudi asli, biasanya punya ciri karakteristik fisik ya, secara khusus. Rata-rata seperti itu. Nah, kita lanjut. Nasab mereka bersambung kepada Nabi Yakub alaihi salam, atau nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Disebutkan di juz 4 ya, bisa dilihat di juz 4 halaman pertama. Yakub adalah putra Ishak atau versi barat Ishak, putra Abraham atau Ibrahim. Ini difahami berarti Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Tetapi ingat, nasabnya ini masih murni ketika masa itu. Ketika orang-orang Yahudi awal. Sedangkan orang-orang Yahudi yang sekarang nasabnya sudah bercampur baur. Mereka tidak punya buku nasab yang jelas atau jalur nasab yang benar-benar dijaga, tidak seperti orang Arab menjaga nasabnya sangat ketat. Jadi sudah tercampur sekali sehingga Anda akan temukan orang yang mengaku keturunan Yahudi tapi ternyata jauh secara fisiknya. Kita langsung lanjutkan. Nah, baik. Apakah namanya itu Yahudi? Dari mana asal-usul nama ini? Sedangkan mereka keturunan Nabi Yakub. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah kan, baik Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub bilang apa? Kami termasuk orang Muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Allah. Sedangkan Yahud di sini sekarang mulai dikenal sebagai agama, ajaran, Judaism kalau di versi barat ya, Yudaisme. Padahal dia aslinya adalah ajaran para nabi terdahulu. Dan namanya memang bukan Yahudi, karena Yahudi adalah nama bangsa. Difahami ini dulu ya. Nah, apa asal-usulnya nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah versi, nanti ada 3 versi kalau nggak salah. Jadi berkaitan dengan makna hadu. Hadu artinya kalau dalam bahasa Arab, hada. Ihdina, apa ihdina? Memohon hidayah, petunjuk. Maksudnya mereka kembali bertaubat setelah mereka melakukan penyembahan kepada anak sapi. Patung anak sapi yang disembah
Dan sampai sekarang juga masih ada bentuk patungnya. Ya, kita telusuri di beberapa ini ajaran masih ya, ajarannya Samiri itu. Nah, ini adalah salah satu versi dari asal-usul nama Yahudi, karena mereka ketika bertaubat mengucapkan inna hudna ilaik, di Al-Quran disebutkan begitu. Kami kembali kepadamu ya Allah. Disebut orang-orang Yahudi juga disebut dengan kaum Israeliyin atau Bani Israel. Bani itu artinya anak-anak. Bani Adam, Bani apa lagi? Bani seterusnya ya. Bani yang lain. Bani Israel, anak-anak dari Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub. Nanti kita bahas kenapa dinamai dengan Israel. Kemudian mereka juga dinamai dengan Ibraniyin. Ibraniyin ini kembali kepada asal bahasa mereka. Bahasa mereka disebut dengan bahasa Ibariyah kalau versi Arab, versi Inggris Hebrew. Ibrani bahasa Indonesianya. Bahasa ini sangat kental dengan bahasa Arab karena satu rumpun, Pak. Contoh, ketika mereka mengucapkan salam sama dengan kita. Kalau kita bilang apa? Assalamu alaikum. Kalau mereka bilang Shalom alaihim. Shalom alaihim. Dan banyak lafaz-lafaz mereka mirip dengan Qul huwallahu ahad dan seterusnya ya. Banyak sekali. Bahasa mereka dekat dengan bahasa Arab karena mereka memang satu saudara ya. Cuman beda ibu. Anaknya Ibrahim ada Ishak, keturunannya Ishak jadi orang-orang Yahudi. Anaknya Ibrahim ada Ismail, anak-anak Ismail jadi siapa? Orang-orang Arab. Dari situlah Nabi Muhammad. Baik, ada yang meriwayatkan bahwa Ibar ini kembali kepada seorang kakek kelima dari Nabi Ibrahim atau kakek keberapa, saya lupa ya. Yang itu namanya Eber kalau versi barat. Dia adalah nama lain dari Nabi Hud. Nabi Hud namanya itu. Dan Nabi Hud memang disebut sebagai bapaknya bangsa Arab. Atau leluhur tuanya, walaupun beliau tidak berbahasa Arab. Nah, ini secara sederhana kalau versi barat disebut dengan Jew atau Jewish ya. Nanti kita bahas mungkin kalau sempat ya tentang asal-usul penamaan itu. Jadi nama-namanya perlu dikenal dulu nama-namanya. Ini ada gambar apa ini? Gambar prasasti kalau kita bilang ya. Prasasti yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alias dianggap sebagai kalau kita baca di ayat Al-Qur'an apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Kita percaya bahwa Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran isi ayat suci, firman Allah. Nah, dan isi dari suhuf Ibrahim ada di dalam surat apa? Yang kita baca itu? Suhuf Ibrahim wa Musa, dibaca setiap salat Jumat biasanya. Surat Al-A'la. Ya. Nah itu, kalau nanya apa Ustaz isinya? Ya itu yang benar ya. Sesuai dengan isi dari surat Al-A'la. Baik, kita bahas Israel. Kalau versi mereka Israel ya. Israel adalah Nabi Yakub, nama lainnya. Asal-usul penamaannya bagaimana? Kalau kita lihat di dalam versi Arab mengatakan makna dari Israel, Isra artinya adalah hamba atau pilihan, safwah, pilihan. Allah, il itu adalah Allah. Il itu bahasa lain yang artinya Tuhan, yaitu Allah. Berarti kalau Israel artinya apa? Abdullah, sama ya? Abdullah, hambanya Allah. Bahkan lebih khusus hamba pilihan Allah. Ini arti dari Israel. Sehingga tidak boleh sebenarnya kita misalnya mengatakan laknat atas Israel, tidak boleh ya. Melaknat Israel tidak boleh, Israel tidak boleh. Jadi harus ditambahkan negara. Negaranya silahkan, atau Zionisnya sebagai organisasinya. Tapi kalau Israel adalah nabi yang mulia. Ini versi Arab, versi orang Muslim. Tetapi kalau kita lihat kepada versi orang Yahudi, asal-usul nama Israel, Isra artinya perang atau bertempur, tarung, ya. Il artinya sama, Tuhan, yaitu Allah, Il. Sehingga artinya Israel adalah orang yang memerangi Allah. Loh, kok bisa kayak gitu? Nah, ini makanya kita bahas. Mereka jangankan kepada orang non-Yahudi. Kepada para nabi, disebutkan dalam Al-Quran apa? Disebutkan dalam Al-Quran bagaimana mereka bersikap kepada para nabi? Mendustai dan membunuh.
Nabi Yahya dibunuh siapa? Orang Yahudi. Para nabi dalam sejarah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya main-main Pak, bahkan Nabi Muhammad juga disihir oleh orang Yahudi. Silakan bisa dicek di sejarahnya Nabi Muhammad ya. Beliau disihir dengan orang Yahudi. Jadi jangankan kepada kita biasa ini orang Muslim ya, kepada para nabi mereka melakukan itu, dan kepada Allah sendiri, arti dari Israel berdasarkan sumber mereka. Di mana Ustaz kok bisa? Antum apa ngarang? Enggak ngarang. Cek di kitab Kejadian. Kitab Kejadian ya, Book of Genesis biasanya. Sifar At-Takwin kalau bahasa Arabnya. Ini adalah kitab Torah. Di mana Ustaz dapat kitab Torah? Torah itu perjanjian lama. Di mana dapat perjanjian lama? Bisa dicek di Alkitab. Alkitab itu isinya perjanjian lama dan baru. Di dalam perjanjian lama ada beberapa buku, isinya ada Torah. Torah ini yang menurut mereka diklaim bahwa itu adalah kitabnya Nabi Musa. Menurut mereka. Kitab Kejadian di ini, cuma tulisannya kok nggak jelas ya, di versi apa ini ya, pokoknya ada nomornya ini ya. Kayaknya 32, chapter 32, ayat 25 sampai 29, kisah bagaimana Yakub perang melawan Allah. Dan Allah hampir dikalahkan. Ini versi mereka ya. Sampai seperti itu dahsyatnya mereka berdusta. Dan bukan hanya Nabi Yakub, nabi-nabi yang lain dinistakan. Ada nabi yang bersikap cabul, ada yang nabi melakukan kesyirikan. Itu bisa dilihat di dalam buku Perjanjian Lama, dan kalau kita buka langsung mungkin ya, di versi Perjanjian Lama keluar, ada versi Indonesianya, bisa dilihat sendiri. Teman-teman bisa cek di Google ya. Kalau misalnya nggak percaya. Mungkin nganggap, wah ini ustadznya ngarang, mendoktrin gitu ya. Enggak ya, bisa dicek sendiri. Nah, kita lanjut berikutnya, asal-usulnya. Baik. Sang pengarang mengatakan Nabi Yakub bukanlah orang yang beragama dengan agama Yahudi seperti yang sekarang dianggap sebagai syariatnya Nabi Musa. Tidak. Kenapa? Karena secara kehidupan Nabi Yakub hidup sebelum atau setelah Musa? Sebelum Musa ya. Sedangkan syariat Yahudi yang sekarang diakui sebagai syariatnya Nabi Musa. Nabi Yakub hidup sebelum itu. Makanya dalam Al-Quran dengan jelas makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi Ibrahim adalah seorang hanif yang muslim. Makanya kalau antum lihat syariat Islam banyak menghidupkan ajaran-ajaran Ibrahim. Contohnya yang paling kita kenal apa ajarannya? Kurban. Terus apa lagi? Haji. Isi haji itu Pak, dalam tanda kutip, napak tilas. Semua yang dilakukan Nabi Ibrahim dari awal antum haji sampai selesai haji, itu semua kegiatannya Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa kita kembali ke akar agama. Bapaknya para Nabi, Ibrahim. Dan kita tantang kemurnian agama, apakah siapa yang lebih murni? Apakah Islam atau ajaran Anda yang mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim? Itu tantangan di dalam Al-Quran. Bahkan Rasul disuruh bermubahalah tentang itu. Nah, ini gambaran teman-teman sekalian ya. Jadi tentang hal ini kaitannya dengan akidah yang kita jaga sebagai prinsip. Nah, jangan kemudian dinafikan, Ustaz, apa kemudian saya kalau ketemu orang Yahudi saya pukul ya, bukan gitu ya. Fahami mana akidah dan prinsip, mana muamalah. Muamalah itu sendiri. Oh ya, saya tetap harus berbuat baik walaupun dia non-muslim. Ini muamalah. Tapi prinsip keyakinan tetap dijaga, tidak boleh berubah. Inilah prinsip. Nah, teman-teman sekalian kita lihat. Jadi beliau tidak berakidah atau bukan berakidah, maaf. Tidak menjalankan syariatnya Nabi Musa, tetapi menjalankan syariat sendiri Nabi Yakub alaihissalam. Ini perlu difahami dulu. Kemudian ini tadi dibahas, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi di dalam surat Ali Imran ayat 67. Tapi Ibrahim adalah seorang Muslim. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim hidup sebelum Musa. Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim hidup sebelum Isa. Makanya kalau misalnya ada yang bilang Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosamu, kamu harus percaya kepada Yesus. Saya bilang bagaimana Nabi Ibrahim? Betul Pak ya? Nabi Ibrahim ketika sujud nyembah siapa? Nyembah Yesus atau nyembah Allah? Betul? Sedangkan ketika Nabi Ibrahim hidup, Yesus belum hidup. Betul atau tidak? Masuk akal kan? Berarti Yesus di mana? Apakah Nabi Ibrahim sujud menyembah Yesus? Tidak. Paham di sini ya? Pahami tentang prinsip akidah ini. Jadi Nabi Ibrahim
hidup sebelum adanya Yesus, sebelum adanya Moses. Moses ini nama lain Musa. Kalau versi orang Yahudi Mose. Dan ini di dalam qiraat Al-Quran juga ada yang seperti itu. Misal ketika membaca wadduhe, itu ada bacaan Muse, ada. Dan itu persis seperti ucapan orang Yahudi menyebut Nabi mereka Muse. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah sekilas. Jadi fahami teman-teman, dan ini Ustaz antum kok berani apa nanti nggak kena UU ITE? Berani aja. Karena saya ilmiah di sini ya. Ilmiah, dan konteksnya adalah saya sedang berbicara di masjid. Dan jamaahnya adalah kaum muslim, tidak ada masalah tentang itu, dan tidak akan kena di UU ITE. Jadi antum jangan dikit-dikit takut menyampaikan ini yang benar. Para nabi dahulu berdakwah di pasar, ya, di tempat-tempat umum dakwah, ngajak. Yang dihadapi siapa? Apakah sudah muslim? Enggak, Pak. Jadi saya sebagai dai di sini termasuk kurang berani, karena cuma berani dakwah di mana? Di masjid. Sedangkan para nabi dakwahnya di masjid apa luar masjid? Di luar masjid para nabi. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dakwahnya di pasar, di tempat-tempat umum. Jadi kita harus berani menyuarakan kebenaran, asal kita ilmiah dan berakhlak yang bagus, lembut, sopan santun, ya. Insya Allah orang menerima. Insya Allah orang menerima. Kita lanjut. Yakub alaihi salatu wassalam dan tanah Palestina. Nah, ini kaitannya mulai ya, masuk. Jadi Nabi Yakub memang hidup di kawasan Palestina. Bersama keluarga beliau, berada lebih tepatnya di Palestina Selatan, berada di dekat daerah Sinai kalau disebut ya. Atau ketika dibaca di surat Waturi Sinin, itu ya, surat At-Tin. Yang nanti adalah menjadi tempat penerimaan wahyu Nabi siapa? Nabi Musa. Menerima wahyu di bukit atau Sinai. Yang ini adalah di dekat Mesir. Jadi Palestina itu sampingnya Mesir ya. Dan lautnya itu langsung ke laut Eropa. Sehingga secara geografis dia itu sangat strategis. Kenapa? Karena dia terhubung kepada 3 benua. Palestina ini terhubung kepada 3 benua. Kemana? Ke Eropa, ke Afrika, ke Asia. Dan selalu para nabi yang besar-besar diutus di tempat-tempat strategis. Nabi Ibrahim kan di daerah sini, di Syam. Kan Syam memang tempat jalur utama perdagangan. Orang Eropa daerahnya dingin, mau dapat makanan-makanan rempah-rempah dari Asia dan Afrika. Sehingga jalur perdagangan semua melewati Palestina di masa lalu. Ya, ini penting ya difahami. Sehingga Allah tidak sembarangan menentukan nabinya diletakkan di mana. Nabi Yakub alaihi salam ya, bersama keluarga beliau tinggal di daerah tersebut, di daerah selatan Palestina. Yang memang ayahnya Ishak dan juga pamannya Ismail dilahirkan juga di Palestina. Ya. Tetapi keduanya tidak menetap di sana kalau di sini ya, kalau nggak salah. Kemudian Nabi Yakub melakukan perjalanan bersama anak-anaknya ke Mesir. Ada yang tahu kisah ini di mana? Nabi Yakub perjalanan ke Mesir karena apa? Ada yang ingat? Di surat Yusuf. Nabi Yusuf ketika diangkat menjadi pejabat ya di Mesir, kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya, dibalaslah perbuatan mereka. Coba dicek, antum ikuti. Kisah surat Yusuf itu adalah kisah terbaik yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah sebutkan seperti itu. Anda baca walaupun terjemahnya, itu akan mengalir. Dan para penghafal Quran paling nikmat menghafal surat Yusuf. Bagi yang pernah menghafal Quran, kita dulu para santri menghafal Quran, surat yang paling enak dihafal surat Yusuf. Karena antum cerita nyambung. Dan itu kisah yang paling mulia yang diceritakan. Antum ikut aja kisahnya. Sangat seru, luar biasa. Baca versi Indonesianya. Sampai habis. Mungkin teman-teman di sini ketika kecil dulu biasanya baca kisah Nabi Yusuf di buku cerita ya. Atau di komik gitu. Nah, sekarang coba dibaca sendiri di Al-Quran tadi. Langsung dengan firman Allah itu sendiri. Coba dibaca sampai akhir surat Yusuf, itu kisah yang luar biasa, dan Nabi Yakub melakukan perjalanan ke Mesir ketika itu. Ketika itu Yusuf menjadi pemimpin atau lebih tepatnya menteri ekonomi ya, dalam tanda kutip menteri ekonomi di masa itu. Jadi ini awal mulanya. Dan
Orang Yahudi mengklaim kami berhak atas tanah Palestina. Kenapa? Karena dulu Nabi Yakub tinggal di Palestina. Kenyataannya adalah Nabi Yakub tinggal sebentar dan beliau pindah ke mana? Ke Mesir. Gitu ya. Walaupun kemudian beliau meninggal kembali di Palestina. Nabi Yakub diriwayatkan seperti itu. Kita lanjutkan aja. Biar tidak terlalu lama. Nah, asal muasal penamaan orang Yahudi. Maksudnya penamaan kenapa disebut dengan Yahudi? Pertama, versi Abu Amr bin Ala. Ini kalau nggak salah Qori ya, betul ya? Periwayat qiraat. Ana lupa ya. Abu Amr bin Ala kalau nggak salah seorang periwayat qiraat atau ahli bahasa. Beliau mengatakan kenapa disebut dengan Yahud? Karena mereka yatahawwadun, artinya bergerak-gerak. Ketika mereka membaca Torah atau Taurat ya. Kita bilang Taurat ya, Torah, mereka gerak-gerak, Pak. Ya sampai sekarang kalau Anda lihat di video kan gini-gini ya. Gerak-gerak, ada gerakan-gerakan tertentu. Ini ciri khas mereka. Kedua, ada yang mengatakan bahwa maksud dari Yahudi adalah artinya bertaubat. Karena mereka dulu pernah menyembah anak sapi. Kemudian dikisahkan di dalam Al-Quran mereka mengatakan inna hudna ilaik. Hudna. Hud itu akar kata artinya Yahudi. Yahudi berakar ke kata ini artinya bertaubat. Ini versi yang kedua. Versi yang ketiga, dan ini termasuk yang dikuatkan banyak para ulama, nisbat kepada Yahuda. Orang namanya Yahuda. Siapa Yahuda? Yahuda adalah satu dari 12 cucu yang dinisbatkan kepada anak keempat dari Yakub. Kemudian namanya digunakan setelah orang-orang Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Ada kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yahuda, dan kerajaan utara yang bukan Yahuda. Jadi dinisbatkan kepada khusus keturunan Yahuda. Yahuda siapa? Cucu dari Nabi Yakub alaihi salam. Baik, kita lanjutkan. Bentar. Nah, ini adalah peta. Ini peta perjalanan dari, tapi mungkin agak sulit dipahami ya di sini ya. Jadi ini di daerah Irak dan Syam, teman-teman. Daerah Irak dan Syam. Ini kan Suriah, daerah Suriah. Di mana ini Ustadz? Di Timur Tengah. Atau bisa lihat di Timur Tengah. Dan ini tepat di tengah dunia sebenarnya ya. Ini adalah tempat perahunya Nabi Nuh terdampar di Gunung Arar. Kemudian lahirnya Nabi Ibrahim tidak jauh dari sana, yaitu di daerah Ur. Ini di daerah Irak ya Nabi Ibrahim ya. Kemudian beliau pindah ke Babel. Yang di sini di daerah Irak ada dua sungai besar yang terkenal. Ada yang tahu apa? Sungai Tigris dan Efrat ya. Jadi di masa lalu peradaban manusia itu tidak bisa lepas dari sungai. Ya kalau sekarang ada PDAM gitu ya, ada PAM, kita bisa hidup di mana aja. Di masa lalu selalu kerajaan besar di Indonesia pasti nempel dengan sungai. Coba dicek, apapun kerajaan di Palembang, kerajaan di Jawa, kerajaan di Kalimantan pasti nempel dengan sungai. Dan ini juga di masa lalu selalu nempel dengan sungai. Peradaban-peradaban besar seperti peradaban Babilonia kuno. Nabi Ibrahim hidup di masa daerah-daerah Babilonia. Kemudian beliau pindah sampai wilayah Syam ya. Sampai ke wilayah Habrun atau Khalil. Ini daerah Palestina. Sekarang disebut dengan Hebron kalau versi negara Israel. Hebron. Atau bahasa Arabnya Khalil. Ini adalah wilayah yang kemudian nanti Nabi Yakub ke Mesir. Mesir ini juga menggunakan peradaban sungai, lagi-lagi. Sungai apa? Sungai Nil. Peradabannya nggak bisa lepas dari sungai, Pak. Dan Mesir walaupun seluas ini, orang hidup nggak ada di sini sedikit ya. Mereka pada hidup di jalur sungai ini. Kita lanjut berikutnya kepada pembahasan ini apa nih? Al-Ibraniun nggak perlu. Ini tentang Jewish ya, tentang penisbatan. Kenapa kok sekarang orang Barat nyebut orang Yahudi itu Jewish atau Jew? Dari mana kata ini? Ini dari kata Joshua ya.
Kalau versi kita Joshua, Yosua atau Joshua. Tapi baca yang biasanya yang benar bacanya tidak pakai J. Cuman J ini kan salah satu logat ya. Makanya kan Jesus, Jesus. Yesus dari kata Isus. Isus dulu ada penambahan S untuk penghormatan biasanya ya. Kalau orang Yunani kan suka penghormatan ditambahi S ya. Misalnya apa? Sokrat jadi Sokrates. Nah, ini terbiasa orang-orang mereka ada penghormatan diberi tambahan S. Yesus aslinya Isa, Isus. Kemudian karena pengucapan Y bisa berubah logatnya jadi J. Yesus, Jesus. Seperti juga di sini Joshua, Joshua. Ini masalah logat saja ya, masalah logat dan bisa ditelusuri di ilmu bahasa. Nah, beliau siapa ini Joshua? Adalah kalau versi Arab adalah Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Muridnya Nabi yang dikisahkan di dalam surat, di dalam versi Israiliyat ya, dikisahkan dalam surat apa di Al-Quran? Al-Kahfi yang melakukan perjalanan mencari Nabi Khidir. Ketika lompat ikan, kan Nabi Musa punya murid, anak muda. Siapa anak muda tersebut? Menurut sebagian ahli tafsir yaitu Yusha bin Nun. Itu muridnya Nabi Musa ketika melakukan perjalanan menuntut ilmu. Ini adalah orang Yusha bin Nun atau kita tadi artikan versi barat Joshua. Pasti kenal lah Joshua ya, artis terkenal zaman dulu Joshua. Ini adalah orang yang memegang kendali Bani Israel setelah Nabi Musa wafat. Sehingga kemudian Jewish dinisbatkan kepada Joshua. Ini asal-usul, jadi mereka adalah para pengikut Joshua. Jadi bukan, kalau kita lihat telusuri di dalam nama-nama agama, tidak ada yang benar-benar itu adalah nama ajarannya. Tetapi kebanyakan menisbatkan kepada pendirinya. Contoh, agama Buddha. Nisbat kepada siapa? Buddha ya, Buddhis kalau versi barat ya, kalau versi bahasa Arab Buddhi, yang diartikan orang yang mendapatkan pencerahan. Sehingga di dalam ajaran agama Buddha itu bukan cuma satu, tapi ada banyak. Kalau di dalam bahasa kita berarti nabi. Buddha pertama, Buddha sekian, dan terus ada Buddha yang lain. Sehingga mereka yang menganut ajaran Buddha mengikuti orang tadi yang disebut dengan Buddha, orangnya. Kita lihat ajaran Christian. Jadi Siddhartha Gautama tidak mengatakan ini ajaran Buddha secara tegas, tetapi seperti di Islam, kalau Islam jelas ya, Allah sebut sesungguhnya agama yang diterima Allah adalah Islam, langsung jelas. Tapi di dalam ajaran agama lain tidak, semuanya dinisbatkan sebagai pengikut pemimpinnya. Contoh, Christian. Apa artinya Christian? Pengikutnya The Christ. Siapa The Christ? Al-Masih, Mesiah. Siapa Mesiah? Yesus. Pengikutnya Yesus. Atau dalam bahasa lain, Nasrani. Apa Nasrani? Nisbat kepada Nazaret. Yesus, putra yang lahir di Nazaret. Nazaret di mana? Di Palestina, di Bethlehem. Baitul Laham bahasa Arabnya. Di situ. Yesus dari Nazaret. Sehingga Nasrani adalah para pengikut si orang dari Nazaret. Jadi arti dari Nasrani dan Kristen bukan nama khusus yang disebutkan dalam ajarannya, tetapi adalah nisbat. Seperti kita bilang saya bermadhab Syafi'i. Apa madhab Syafi'i? Mengikuti ajarannya Imam Syafi'i. Berarti dinisbatkan kepada pemimpinnya. Paham ya? Tapi kita, apakah agama kita Muhammadi? Bukan ya, agama kita Islam. Jelas. Jadi dalam Islam ajarannya sudah ada namanya. Dan siapa yang menamai? Allah sendiri. Sama dengan Yahudi. Tadi kita bahas tentang Yahudi juga. Tidak ada ajaran yang jelas disebut sebagai ajaran apa. Tidak. Tetapi nama Yahudi nisbat kepada Yahuda. Nama Jewish nisbat kepada Yosua. Oke, ini masuk jadi kuliah perbandingan agama ini. Tapi agar teman-teman paham. Karena antum punya keyakinan ya. Antum punya keyakinan harus punya prinsip. Jangan nggak punya prinsip sehingga nanti bingung ya. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab. Ini yang mengaku keturunan Yahudi dari Cina.
Yang oleh pengarang kitab disebutkan, ya memang Yahudi banyak ya, ada Yahudi Ethiopia, Yahudi Yaman, Yahudi Cina, dan seterusnya. Bahkan ya Indonesia juga ada, tapi dikritik. Asal antum ilmiah di sini berani-berani saja, karena kita kritik secara ilmiah. Jadi orang-orang Yahudi yang sekarang adalah nisbat nasabnya tidak valid tersambung kepada Yakub. Karena begitu banyak jalur yang tidak terbaca. Karena terlalu jauh, Pak. Ribuan tahun sebelum Masehi, Nabi Yakub hidup. Ribuan tahun. Jarak dengan kita udah berapa tahun, Pak? Mungkin 3.000 lebih, ya. Saya agak-agak lupa. Kalau nggak salah tahun 1800-an sebelum Masehi atau sekitar segitu. Berarti ya kalau dengan kita sekarang sekitar 3.000 lebih ya jaraknya. Bayangkan antum nyatet nasab 3.000 tahun. Gimana? Hilang ya, Pak ya? Hilang. Kita aja sama leluhur kita sampai kakek berapa udah hilang ya? Ada di sini hafal sampai 10 kakeknya? Nggak nyampe ya? Rata-rata kita udah kakek kelima udah nggak tahu siapa di atasnya. Itu pun salah-salah pula. Jadi teman-teman sekalian, di sini untuk penjagaan nasab memang di antara bangsa-bangsa yang paling ketat dalam masalah itu adalah orang Arab. Sangat ketat dan dihafal dengan detail nasab mereka. Tetapi itu pun oleh Nabi Muhammad sendiri dikritik bahwa jalur nasabnya beliau hanya terhenti sampai Adnan, di atasnya Adnan nggak ketahuan siapa. Jadi ada perselisihan di atasnya Adnan. Nah, kita lihat di sini. Jadi kata pengarang, contoh, beliau menyebutkan apa bukti bahwa orang-orang Yahudi zaman sekarang nasabnya tidak valid tersambung kepada Nabi Israel alias Nabi Yakub. Contohnya Yahudi kaum Khazar. Kaum Khazar ini saya agak-agak lupa, tapi kalau di versi yang dulu saya lihat, pokoknya di Asia Tengah ya, kalau nggak saya takut lupa juga. Ini pakai bahasa Arab ya. Mereka adalah orang yang menjadi Yahudi, konversi, pada abad ke-8 Masehi. Dahulu mereka adalah orang-orang penyembah berhala, dan nisbat mereka, persentasenya, sekitar 92% dari seluruh Yahudi yang ada di saat ini. Orang-orang Yahudi Khazar, 92% dari jumlah orang Yahudi yang ada sekarang. Dan mereka adalah baru menjadi Yahudi ketika abad ke-8 Masehi. Jauh jaraknya sekitar 2000 tahun dengan jaraknya Nabi Yakub. Oke ya, jelas ini ya tentang rujukannya di mana Ustadz? Di sini memang nggak ditampilkan karena sifatnya ensiklopedia ringan. Jadi kalau rujukannya ada di akhir buku. Ya. Baik, ini salah satu contoh. Belum lagi yang lain-lain. Contohnya dulu karena saya dulu pernah belajar di Yaman, saya kunjungi wilayah-wilayah yang dulunya tempat orang Yahudi di sana. Saya lihat sinagognya ya, dan sudah nggak ada. Dan saya lihat juga foto-fotonya. Secara wajah mereka ya orang Arab. Cuman mereka ternyata ya perubahan pernah terjadi di masa lalu, disebutkan di sini. Apa yang terjadi? Di Yaman kenapa ada keturunan-keturunan Yahudi menurut mereka? Karena di masa itu rajanya, mana nih di sini ada enggak ya? Saya lupa. Salah satu rajanya ini. Jadi Taban As'ad Abu Karb, Raja Yaman, dia masuk konversi menjadi orang Yahudi. Dia bukan keturunan Yahudi. Dia bukan keturunan Israel. Dia orang Arab. Yaman, rajanya, konversi menjadi Yahudi. Dan dia memaksa rakyat-rakyatnya untuk memeluk ajaran Yahudi dan membakar siapapun yang menolak. Jadi masa itu memang ketat ya, dan keras hukuman-hukumannya. Seperti yang antum lihat di dalam surat Qutila Ashabul Ukhdud. Celakalah orang-orang yang menyiksa, membakar orang-orang yang beriman di dalam parit. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang beriman? Para pengikut Yesus yang sebenarnya. Para pengikut Nabi Isa. Yang mereka masih dengan ajaran Tauhid. Nasrani tapi Nasraninya Tauhid. Di masa itu. Silakan cek di tafsirnya. Di Qutila Ashabul Ukhdud. Nah ini, beliau, kok beliau yang nggak enak ini, orang menyiksa ya. Sebut beliau. Orang ini, setelah memaksa rakyatnya untuk masuk Yahudi, maka kemudian Yahudi mulai menjadi agama yang besar di Yaman saat itu. Ini awal mulanya ya. Tetapi mereka ternyata
kalau kita lihat secara sejarah bukan keturunan Israel. Ini perlu kita pahami, berarti mereka yang mengklaim 92% dari orang Yahudi sekarang yang versi Khazarnya saja mereka bukan orang keturunan Israel. Itu baru yang Yahudi Khazar, belum yang lain-lain kalau diteliti ya. Ini sepertinya ada banyak penelitian ilmiah dan referensi yang membahas tentang nasab orang Yahudi, apakah benar mereka keturunan Nabi Yakub atau bukan. Ditambah lagi ya, di waktu awal-awal penjajahan Israel ke Palestina, tahun 1950 misalnya di sini, 5 Juni 1950, keluar peraturan kembalinya semua orang keturunan Yahudi ditarik kembali, ayo semua kumpul di Palestina. Ini kenapa diberikan seperti itu ya? Karena pihak PBB ya, terutama Inggris sebagai pemenang Perang Dunia, yang dilakukan oleh Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, apa yang dilakukan? Memberikan wilayah mereka yang ketika itu Turki Utsmani yang menguasai Palestina adalah orang yang kalah di Perang Dunia Pertama. Akhirnya ya sudah diberikan Perang Dunia Kedua bukan pertama ya, Turki Utsmani saya lupa. Intinya sampai Perang Dunia Kedua ya Pak ya. Kalah. Turki Utsmani waktu itu kalah. Yang menang Inggris. Dan direbut secara paksa wilayah tersebut, padahal ya di situ masih banyak pasukan-pasukan Turki Utsmani. Pertamanya dikasih sebagai tempat tempat pengungsian, betul Pak, tempat pengungsian. Karena mereka habis di Holocaust itu ya, dibantai oleh Nazi Hitler. Terus mereka tersebar di mana-mana. Minta dikumpulkan jadi satu, kembali ke tempatnya Nabi Yakub. Akhirnya dikasih tempat pengungsian, dikasih nyaman Pak awalnya Pak. Ternyata mulailah terjadi perebutan. Jadi ini awalnya semua Yahudi yang ada di dunia dipanggil untuk hijrah ke Israel. Dan mereka semua mendapatkan kewarganegaraan Israel tanpa syarat sama sekali. Jadi dari awal peraturan undang-undang ini, itu menjadi awal yang besar. Sehingga ada orang bisa mengklaim dia adalah sebagai Yahudi. Bisa dia ngeklaim, Pak. Mau menunjukkan bukti kitab nasab dari mana? Enggak ada kita waktu itu. Mereka dijajah, dibantai di mana-mana ya. Dan hidupnya juga terpencar di berbagai negara. Enggak ada waktu itu kitab nasab. Kemudian kita lihat berikutnya yang poin kedua juga ada undang-undang yang lain tentang masalah ini. Bahkan orang Arab Palestina di tahun tersebut, tahun 1948 ya. Dia tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Israel kecuali dengan 3 syarat. Pertama, dia harus mendatangkan bukti bahwa dia tinggal di Palestina sebelum tahun 1948. Harus datangkan bukti. Kalau nggak punya bukti, nggak bisa. Aneh nih ya Pak ya, kalau untuk melihat koin-koin uang Palestina itu 1920-an ada Pak. Dan orang Yahudi baru datang 1948. Uangnya orang Palestina lebih tua dari orang Yahudi itu sendiri tinggal di sana. Kedua, dan dia tidak boleh memiliki kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dia harus pintar berbahasa Ibrani, Hebrew. Nggak boleh pakai bahasa Arab dalam komunikasi. Yang diakui hanya bahasa resminya di sini bahasa Hebrew. Maksudnya persyaratannya ya, dalam persyaratan. Baik, ya ini adalah gambaran bagaimana mereka merebut. Tapi bukan itu pembahasan secara rinci tentang perebutan tanah ya. Nah waktunya udah mau habis ini, mungkin saya percepat aja. Oke, nanti dilanjutkan Ustadz Nana ya, bahasan kayak gini ya. Atau mungkin hari lain kita sambung ya tentang akidahnya. Pertama di sini adalah tentang sejarah Yahudi pertama kali. Tadi sudah kita bahas tentang masalah Nabi Yakub. Nah ini gambar apa ini gambarnya saat? Jadi ketika itu orang Yahudi di sini saya bilang bukan penganut agama tetapi adalah keturunan. Orang-orang keturunan Yahudi dijadikan budak di mana? Di Mesir. Di masa siapa? Nabi Musa nanti yang menyelamatkan ya. Ini gambaran bagaimana orang-orang Mesir memperbudak orang-orang Bani Israel. Dari mana Bani Israel tadi kita pernah cerita? Nabi Yakub datang menjenguk anaknya Nabi Yusuf. Dari situlah, dari keturunan anak Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Asal-usul bagaimana keturunan Bani Israel di Mesir.
Nah, ini tadi disebutkan di sini ya, ada nama-nama anak-anaknya Nabi Yakub. Dan ini adalah gambar Ramses II. Fir'aun ini bukan nama, teman-teman sekalian. Banyak yang salah sangka. Fir'aun yang disebut di Al-Quran bukan nama, tetapi gelar. Faraoh kalau versi barat ya. Dia gelar. Sedangkan namanya Ramses II ini. Dia adalah secara sejarah menurut yang meneliti, dia memperbudak Bani Israel untuk membangun istana-istana dan tempel ya. Apa tempel itu? Kuil ya. Kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewa mereka. Jadi asal muasal Bani Israel di Mesir adalah karena Nabi Yakub tinggal di sana. Kemudian turun sampai datang masa Nabi Musa. Jadi memang para nabi yang kita kenal, kita hafalkan 25 nabi itu, ya, itu kan jalurnya Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh jalur sampai ke Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim jalur menjadi 2. Satu ke Nabi Muhammad, satu sampai Nabi Isa, Jesus, ya, itu nyambung semua. Jadi para nabi itu saudaraan semua, keluarga. Dan nabi yang diutus menghadapi Fir'aun siapa? Yang kita kenal, Nabi Musa. Ramses II ini patungnya Ramses II yang dia adalah Fir'aun di masa Nabi Musa, menurut yang meneliti. Tapi tentu selalu ada kritik ya teman-teman. Jadi belum tentu belum tentu dia ya yang dipanggil beliau. Nah, ini tentang gambaran penyiksaan yang dilakukan oleh Fir'aun, dan ini selalu menjadi tradisi atau adat orang-orang yang beriman selalu disiksa di masa siapapun. Dari zamannya Nabi Ibrahim sendiri disiksa ya. Nabi siapa lagi? Nabi Musa menghadapi kaumnya semua dijadikan budak. Yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Dibunuhi anak-anak laki-lakinya, yang dibiarkan hidup perempuannya. Dibunuhi Pak satu-satu, khusus untuk orang Bani Israel dibunuh. Hanya karena dia keturunan Israel, dibunuhi anak-anaknya. Tidak boleh ada yang hidup. Dijadikan budak mereka. Itulah Nabi Musa memiliki misi, selain mendakwahkan dakwah tauhid, beliau membebaskan orang-orang Israel dari siksaannya Fir'aun. Kemudian disuruh hijrah ke daerah Palestina. Itu sebenarnya nyambung banget tadi tentang bagaimana kenapa mereka mengklaim Palestina, karena kaitannya dengan sejarah ini ya. Baik, berikutnya. Jadi kalau di sini, bentar. Ya, itu tugasnya Nabi Musa, barusan sudah saya sampaikan. Dan Nabi Musa tidak sendiri, tapi juga punya saudara. Siapa saudaranya? Nabi? Versi baratnya apa? Ada yang tahu versi baratnya? Aaron ya. Aaron. Fir'aun Ramses III, ini gambarannya ini. Ya seperti itulah Pak ya, perbudakan yang luar biasa di masa Fir'aun ketika itu. Dan Fir'aun atau ya masanya kebudayaan atau peradaban Mesir kuno ini peradaban paling maju manusia di masa itu. Buktinya antum bisa lihat piramida ya Pak ya, nggak menceng sebelah ya. Bangunannya lurus, presisi semuanya, dan sampai sekarang masih bertahan ribuan tahun. Bukan hanya itu, antum melihat di peninggalan-peninggalan sejarahnya orang-orang kerajaan Mesir itu sampai sekarang tertinggal Pak. Dalam bentuk emas, dalam bentuk patung, dan seterusnya. Menunjukkan kemajuan peradaban yang luar biasa, padahal mereka hidup ribuan tahun sebelum Masehi. Mungkin kita kalau Indonesia paling tua apa Pak? Paling tua. Di Kutai sini ya, Prasasti kan ya. Tahun 500-an Masehi, betul ya? Pelajaran SD saya dulu Kerajaan Kutai Kartanegara, Prasasti 500-an tahun, udah di atas batu gitu ya. Itu sejarah kita paling tuanya itulah biasanya yang kita kenal. Prasasti di atas batu. Seribuan atau ribuan tahun sebelum itu, sebelum Masehi, mereka udah secanggih itu peradabannya. Memang peradaban yang luar biasa besar waktu itu ya, Fir'aun ini. Tapi di balik itu mereka melakukan perbudakan yang mengerikan. Ini gambaran tentang masalah bagaimana Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Seperti yang kita tahu ya, kabur dari siksaan Fir'aun sehingga kemudian membelah lautan dan seterusnya. Seperti yang antum dengar, dan juga ini di Laut Merah ya. Lautnya yang dimaksud adalah Laut Merah. Tapi bukan hanya itu, Nabi Musa ketika itu mendapatkan mukjizat. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 9 ayatin bayyinat.
9 mukjizat. Di antaranya misalnya yang disebutkan dalam Al-Quran adalah darah. Jadi orang-orang Fir'aun mendapatkan musibah airnya menjadi darah. Air sungainya air darah. Tapi air yang diminum oleh atau dipakai oleh orang Israel, Allah bikin suci dari darah. Khusus untuk orang-orang Bani Israel. Ini hukuman untuk yang melakukan penyiksaan, hukuman untuk orang yang mengadab, ya seperti ini ya. Selalu seperti itu. Kita lihat juga bukan hanya itu. Mukjizat-mukjizat Nabi Musa misalnya, Allah mengutus al-jarad. Al-jarad apa? Belalang ya. Belalang-belalang menyerang kaumnya Fir'aun. Ini ketika mereka masih hidup di Mesir. Panjang ya kalau kita jelaskan tentang ceritanya secara rinci, tapi kita lewat begitu saja. Dan juga Allah kirimkan difda. Difda itu kodok-kodok. Masuk ke dalam rumah-rumah mereka, di dalam wadah-wadah makan dan minum mereka, ada kodoknya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Mukjizat yang sangat banyak, ada 9 ya. Termasuk juga Allah mengirimkan kutu, Allah mengirimkan angin topan. Kemudian Nabi Musa membawa tongkat, yang tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa apa lagi? Mengeluarkan tangan, tangannya berisi cahaya putih, dan seterusnya. Yang disebutkan oleh Allah ada 9 mukjizat. Itu pun sampai mereka diselamatkan dengan pembelahan laut, masih Bani Israel tidak mau taat. Apa buktinya? Setelah diselamatkan, apa yang dilakukan ketika mereka melihat ada kaum yang menyembah, mereka minta, wahai Musa, buatkan kami juga sesembahan yang kayak itu. Dibantah oleh Nabi Musa. Suatu saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya pergi ke Gunung Sinai. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Menerima wahyu. Nabi Musa menerima wahyu, kemudian yang dilakukan oleh mereka, Nabi Musa titip ke Harun, saudaranya. Tolong dijaga kaumku ini, Bani Israel. Ceritanya habis kabur dari Fir'aun ya. Bani Israel dibawa di tengah perjalanan. Gunung Sinai ini kira-kira di daerah yang sekarang yang apa? Ada terusan Suez. Nah, lewatnya itu ada Sinai, daerah Sinai itu ya. Nah, di daerah situ. Itu antara Palestina dan Mesir. Nah, Nabi Musa nitip, Nabi Musa pergi mengambil wahyu. Harun menjaga kaumnya. Apa yang dilakukan kaumnya? Menjadikan apa ini? Anak sapi sebagai sesembahan. Maka mereka buatlah anak-anakan sapi terbuat dari emas dan perhiasan-perhiasan lain, lalu dijadikan sesembahan. Padahal sudah Allah bantu berkali-kali dengan 9 mukjizat. Tapi mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri, tapi hatinya buta. Mereka melihat Nabi Musa mengalahkan penyihir. Mereka melihat Nabi Musa membelah lautan. Mereka melihat Nabi Musa memukulkan batu, kemudian keluar air 12 mata air. Tapi mereka tetap nggak taat. Seperti kita yang sudah tahu ini nggak boleh, terobos. Ya. Ini haram, terobos. Kita udah lihat, oh iya ini benar, Islam ini benar. Yakin, sudah yakin, tapi hati kita masih membangkang. Ini adalah hal yang dikutuk di dalam ajaran Islam. Nah, kita lanjut berikutnya sebagai penutup mungkin ya. Maka kemudian Nabi Musa meminta mereka untuk bertaubat, dikirimlah intinya sampai Nabi Musa membanting lauhah. Lauhah itu papan yang di dalamnya isi wahyu yang dia dapat dari Sina. Ketika melihat ini sesembahannya kaum Mesir. Di masa Ramses mereka nyembahnya ini disebut dengan Abis ya. Nama ininya Abis, Tuhan Abis. Ini Tuhan yang disembah di Mesir. Dan ditiru oleh Bani Israel. Iri dengan ini ya. Nabi Musa sampai kemudian ketika melihat hal tersebut kecewa. Udah nerima wahyu lama-lama, datang kaumnya seperti itu, dibanting, Pak. Dilempar. Wahyu yang kalau kita mungkin Al-Quran ya. Jadi kayak wahyunya dalam bentuk lauhah dilempar sama Nabi Musa. Boleh antum lihat di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat saya lupa ya. Surat apa nih, Ustaz? Al-A'raf ya kalau nggak salah ya. Ketika itu sampai dipegang jenggotnya Nabi Harun, gitu ya. Karena beliau kecewa, kok bisa kaumnya ditinggal, udah melihat mukjizat yang banyak malah berbuat syirik. Ini sekilas mungkin masih panjang sebenarnya tentang materi ini, semoga bisa dilanjutkan di waktu yang lain
Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.